Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Kita akan mulai pada Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat tersebut dijelaskan ada kata asro. Asro itu artinya memperjalankan. Nah, di sini dikatakan bahwa memperjalankan hambanya itu adalah Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini gambarannya. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu waktu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW, membelah dadanya dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh malaikat Jibril pada waktu Nabi Muhammad SAW masih kanak-kanak. Perjalanan Isra Mi'raj ini bukanlah perjalanan yang dekat, tetapi bayangkan saja Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, juga menuju langit Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Masjidil Haram itu dalam satu waktu. Pada perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan memakai kendaraan yang dinamakan buruk. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa buruk itu digambarkan berwarna putih, badannya panjang, tingginya di atas keledai, dan kecepatannya seperti kilat. Sekali ia menghentakkan kakinya ke tanah, sampailah ia menuju tujuan. Maka pantas saja jika perjalanan Isra Mi'raj ini dapat ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam satu malam. Tibalah Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril di langit pertama. Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jika Nabi Adam melihat ke sebelah sisi kanan, ia tertawa dan tersenyum. Namun ketika ia melihat ke sisi lainnya, ia selalu menangis dan bersedih. Nabi Adam menceritakan bahwa ketika ia melihat ke sebelah kanan, ia mendapati sekelompok ruh para syuhada. Sedangkan di sebelah kirinya adalah sekelompok ruh orang-orang yang sengsara. Pada langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam.
Maju ke langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan manusia yang sangat indah parasnya, tampan rupanya. Kalian pasti sangat tahu. Ya, betul. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Pada langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dan langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa yang berada pada zaman Fir'aun. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam menangis. Lalu Jibril bertanya, "Wahai Nabi Musa, mengapa engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Karena ternyata ada seorang nabi yang diutus setelahku yang mempunyai umat yang lebih banyak daripada aku, dan umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku." Betapa sangat sayang setiap para nabi terhadap umatnya. Semua nabi menginginkan umatnya berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, katakanlah pada umatmu bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada banyak sekali tanaman yang tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Banyak sekali kenikmatan yang ada di dalamnya. Semua hal yang umatmu inginkan tersedia di surga." Masya Allah, subhanallah, segala puji bagi Allah. Nabi Muhammad pada langit ketujuh berkeliling melihat surga. Sampai akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad melihat Allah dengan hatinya. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah turun perintah sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Bayangkan 50 waktu dalam sehari semalam. Namun betapa sangat sayang Rasul terhadap umatnya. Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah dengan berkata, "Wahai Robku, tidakkah itu sangat memberatkan hambaku?" Lalu sampai akhirnya Allah memerintahkan kita untuk sholat sebanyak 5 waktu dalam satu hari semalam. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad kembali lagi ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat, mengimami para nabi di belakangnya, dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Mekah Masjidil Haram sebelum subuh tiba. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil di dalamnya. Pertama, hendaklah bergegas ketika masuk waktu sholat, karena sholat merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan sholat kita akan merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berasa begitu sangat dekat kepada kita ketika kita sholat. Ketiga, perjuangan Rasulullah SAW untuk meminta keringanan adalah bentuk kasih sayang Rasul terhadap umatnya, agar kita senantiasa berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya adalah, janganlah kamu sekali-kali menunda sholat, apalagi kamu sekali-kali hendak berniat meninggalkan sholat. Ya,
itu tidak boleh dilakukan. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita senantiasa menjaga sholat kita setiap waktu. Amin.